Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin dengan NIM 2112411125 dan saya berasal dari MTSS Darul Ulum Tigo Jangko, Kecamatan Lintobuo, Kabupaten Tanah Datar. Dan saya sekarang tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi. Dan kali ini saya akan mengambil atau menayangkan video pembelajaran tentang sholat jamak. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baiklah. Alhamdulillah pagi ini semuanya sehat dan semangat. Dan sekarang sebelum kita memulai pelajaran, dengan kebiasaan kita berdoa dulu. Dan kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitunya Fawaz Ataki. Kepada Fawaz disilakan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa. Wahid isnani salasa. Berdoa selesai. Oke, silakan kembali tempat duduk. Terima kasih, Fawaz. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan diperiksa dulu kerapian dan kebersihannya di sekitar. Kalau ada sampah, silakan diambil dan dibuang ke tong sampah. Ayo silakan diperiksa kerapiannya dulu. Ambil tong sampah, ambil sampahnya, ya. Ambil sampahnya, buang ke tong sampah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ya. Sekarang kita absen dulu, ya. Kita absen dulu. Bagi yang siapa Ustaz panggil namanya, silahkan acungkan tangannya dan bilang hadir. Oke, kita absen dulu. Mezi. Oke. Aditya Ramadan hadir. Afifan Nur Fatah hadir. Afifur Rahman sakit? Ya, sakit. Agafa Bi Yusuf Faras, Aizil Nugraha Putri, Alia Putri Dinatang, Bintang Anugrah, Kalisa, Fajar An-Nasa Putra,
Fajriman, Fawaz Muhammad Attaqi, Viko Pratama, Hafiza Az-Zahra, Hamza Al-Ghifari, Kuntum Khairu Ummah, Muhammad Al-Khalil Afaro, Muhammad Rafiq, Nabahan Syafiq, Nur Fajriya, Quinsa Regina Putri, Renza, Ulul Azmi, Zizi Khairal Latifah. Oke, alhamdulillah semuanya hadir kecuali satu orang yang mungkin berhalang hadir karena sakit. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran lagi, langkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional, yaitunya lagu Indonesia Raya. Dan kali ini akan dipimpin oleh teman kita Zizi. Pada Zizi dipersilakan dan semuanya berdiri. Tanah tumpah darahku, jadi pandu hidupku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk Zizi. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita, yaitunya tentang sholat jamak dan qashar. Nah, sekarang kita akan membahas sholat jamak. Sebelum kita masuk materinya, Ustaz mau nanya, siapa yang pernah melakukan sholat jamak? Siapa yang pernah? Semuanya udah pernah melakukan sholat jamak? Sudah. Kapan melakukan sholat jamak? Ketika melakukan perjalanan jauh. Ya. Oke, siapa yang mengerti dengan sholat jamak, pengertian sholat jamak? Siapa yang mengerti sholat jamak? Silakan tunjuk tangan. Ya, salah. Renza, apa sholat jamak? Menurut bahasa, kata jamak berasal dari jamaah yang artinya mengumpulkan. Menurut istilah adalah mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu secara sendiri-sendiri, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Renza. Oke, itu pengertian sholat jamak menurut Renza tadinya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke intinya, kita akan belajar ini pasti ada tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk sholat jamak yang pertama adalah
peserta didik dapat memahami pengertian sholat jamak beserta dalilnya. Jadi nanti kita akan paham apa itu pengertian dari sholat jamak tadi, kemudian dalilnya apa yang mendasarkan dalil terjadinya sholat jamak ini. Nah, yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan sholat fardu yang hanya boleh dijamak. Di dalam ketentuan sholat jamak ada beberapa sholat yang bisa dijamak dan ada yang tidak bisa dijamak. Nah, kapan kita tahunya? Nanti kita akan pelajari mana sholat yang bisa dijamak dan yang tidak bisa dijamak. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan tata cara pelaksanaan sholat jamak. Syarat-syaratnya sholat jamak bagaimana, tata cara sholat jamak itu bagaimana. Oke, baiklah. Sekarang kita akan masuk ke pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Ya. Sebelum Ustaz masuk ke pengertian istilah ini, apa pengertian dari bahasa jamak apa tadi? Jamak artinya apa? Mengumpulkan. Jadi mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Itu adalah pengertian dari sholat jamak. Nah, jadi sholat jamak ini bukan hanya dikerjakan sendiri-sendiri, jamaah juga bisa, ya, sendiri juga bisa. Nah, kemudian itu adalah pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilakukan dalam satu waktu. Oke, mengerti tentang pengertian ini? Mengerti. Kemudian kita masuk ke dalilnya. Oke, ini dalilnya. Silakan coba Ataki dibaca dalilnya. Artinya dibaca. Bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat isya bersama dengan sholat maghrib. Oke, jadi ini adalah dalil yang mengatakan tentang bolehnya sholat jamak. Yaitunya ketika Rasulullah dalam perang Tabuk, ya, beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Nah, nanti apa nama sholatnya kita akan tahu. Apakah namanya jamak takdim ataukah jamak takhir nantinya. Oke, ini adalah dalil tentang sholat jamak. Kemudian kita lanjutkan ke sholat yang boleh dijamak. Sholat yang boleh dijamak ada 4 sholat. Yang pertama, penggabungan antara zuhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya. Apakah boleh isya dengan asar? Kenapa tidak boleh? Karena jarak waktunya berbeda, sangat jauh sekali. Apakah boleh zuhur dengan maghrib? Tidak. Kenapa? Jarak waktunya juga ada yang menghalangi salah satu sholat fardu juga di sana. Nah, jadi untuk sholat jamak penggabungannya yang boleh itu adalah zuhur dan asar dan maghrib dengan isya. Nah, itu adalah sholat yang boleh di fardu. Apa aja sholat yang boleh di fardu? Yang pertama apa? Zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Itulah sholat yang boleh dijamak. Oke, kemudian kita masuk ke macam-macam sholat jamak. Nah, macam-macam sholat jamak ini terbagi menjadi 2 macam. Ya, terjadi menjadi 2 macam sholat jamak. Yang pertama ada namanya jamak takdim. Jamak takdim yaitunya mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu yang pertama. Contohnya apa? Siapa yang bisa mencontohkan? Silakan tunjuk tangan. Agafa, apa contohnya? Sholat asar di waktu zuhur, Pak. Ya, sholat asar di waktu
zuhur. Itulah namanya jamak takdim, yaitu jamak mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu yang pertama. Contohnya gini, ketika kita mau berangkat sebelum zuhur, jam 12 siang, itu kan belum waktu zuhur ya, jam 12 siang kita berangkat ke yang jaraknya 85 km. Dari sini kemana? Ke Padang lah ya, ke Padang. Itu 85 km atau ke pesisir selatan. Kita berangkat sebelum zuhur jam 12 atau jam 11. Apakah kita pasti nanti bisa sholat zuhur? Tidak bisa. Karena waktu rentangnya adalah 5 jam. Otomatis kita nyampe di Padang atau pesisir selatan itu sekitar setelah sholat asar. Makanya nanti kalau kita kasusnya seperti ini, namanya nanti bukan jamak takdim lagi. Namanya jamak takhir. Nah, oke. Kalau jamak takdim ini kasusnya boleh juga seperti kita berangkat setelah zuhur, kemudian rasa-rasanya maghrib baru nyampe di Padang. Makanya sholat asar itu kita gabung ke sholat zuhur, namanya jamak takdim. Oke. Sementara jamak takhir yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu yang kedua. Misalnya sholat zuhur dilakukan pada waktu asar. Oke. Ada semuanya mengerti sini macam-macam sholat jamak ini? Ada yang belum mengerti? Oke, Viko, apa yang bagian mana yang belum mengertinya? Macam-macam jamak. Jadi macam jamak terbagi berapa? Siapa yang tahu? Oke, Afifah. Jamak takdim mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu pertama. Oke. Jamak takhir mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu yang dikerjakan pada waktu kedua. Oke, itu jamak takdim mengerjakan dua sholat fardu dalam satu waktu, yaitunya di waktu yang pertama. Sementara jamak takhir mengumpulkan dua sholat fardu dalam waktu yang terakhir. Ngerti ya? Paham. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke saya lihatkan, Bapak lihatkan videonya. Oke, silakan dilihat video ini. Silakan diamati videonya. Apakah yang terjadi dalam video ini nantinya? Silakan nanti kita simpulkan.
Oke. Udah dilihat semua videonya ya. Jadi untuk menjawab apa permasalahan atau kasus yang terjadi di dalam video ini, nanti kita akan mengerjakan, ini ada LKPD, nanti atau studi kasusnya. Kalian tulis jawabannya per kelompok dan presentasikan ke depan. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi di dalam video tersebut. Sholat jamaah apakah dia? Kenapa dia menjadi terjadinya sholat jamaah itu? Kenapa? Kemudian sahkah sholat jamaah orang itu seperti itu? Ataukah ya apa bunyi niat dari sholat jamaahnya? Mengerti ya? Mengerti semuanya? Bagi yang kurang mengerti silakan bertanya. Apa yang harus dibuat? Silakan buat nama kelompoknya. Ya, buat nama kelompoknya yang menurut kalian bagus nama kelompoknya, silakan. Oke, nanti presentasikan ke depan bersama-sama. Silakan. Bagi yang kurang mengerti silakan bertanya. Udah selesai Ataki? Udah. Silakan kelompoknya Ataki ke depan presentasikan hasilnya. Silakan maju semuanya ke depan. Nanti oke, silakan. Perhatikan semuanya, temannya tampil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami temukan dalam video tadi. Sholat yang dilakukan orang yang di dalam video tadi adalah sholat jamaah takhir. Yang usulnya usulnya fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jama' tadhiri lillahi ta'ala. Sholat jamaah takhir ini adalah sholat yang sah karena sudah dijelaskan dalam hadis Nabi yang telah kita pelajari tadi di awal tadi. Oke. Ada pertanyaan? Oke, ada yang pertanyaan? Silakan. Kalis. Apa tadi pertanyaannya? Ya, kenapa mereka melakukan jamak takhir? Silakan dijawab. Baiklah, kami akan menjawabnya. Karena dia melakukan sholat zuhur pada waktu asar. Oke, namanya jamak takhir. Oke, tepuk tangan. Oke, baiklah. Silakan kembali ke tempat kelompok kelompok Ataki. Oke, silakan kelompok yang lainnya tampil lagi. Kalian, silakan maju ke depan. Kelompoknya Kuntum. Oke, silakan ditampilkan. Besarkan suaranya. Sholat jamaah yang dilakukan dalam video tadi adalah sholat jamaah takhir. Karena melakukan sholat zuhur di waktu asar. Baiklah, ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari presentasi teman tadi? Ya, Gafa. Apakah sholat yang mereka lakukan tadi itu sah? Nah, pertanyaan dari kelompok Agafa ini, apakah sholat yang dilakukan itu sah atau tidak? Karena melakukan perjalanan jauh. Ya, sah karena melakukan perjalanan jauh katanya. Oke, udah ada yang bertanya lagi? Ada? Oke, kalau begitu beri aplaus untuk teman kita. Dah, silakan kembali ke tempat. Oke. Baiklah, itu adalah presentasi dari teman-teman kita yang sudah mempresentasikan tentang sholat jamak dan tentang video yang sudah kita tonton tadi. Nah, sekarang
sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ustaz mau tanya dulu. Masih semangat semuanya? Semangat. Oke. Nah, apakah semuanya sudah mengerti tentang sholat jamaah? Sudah. Apakah mengerti tentang macam-macam sholat jamaah? Sudah. Tahu niatnya? Tahu. Dah, sekarang Bapak mau nanya. Bagi semuanya siswa, siapa yang belum mengerti? Ada yang masih belum mengerti tentang pengertian macam-macam sholat jamaah, kemudian sholat apa saja yang bisa dijamak? Apakah semua sudah mengerti? Sudah. Nah, sekarang Bapak mau nanya pengertian dari sholat jamaah, siapa yang bisa menjawab? Tanpa melihat buku, siapa? Silakan. Siapa? Ya, silakan Agafa. Sholat jamaah menurut bahasa berasal dari kata jamaah, yaitu mengumpulkan, dan menurut istilah mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Oke, itu adalah sholat jamaah. Secara bahasa, jamaah berasal dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan. Ya, mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu, baik di saat waktu yang pertama maupun waktu yang kedua. Nah, macam-macam jamaah itu ada dua. Ya, itu jamaah takdir dan jamaah takdim dan jamaah takhir. Nah, baiklah, kesimpulannya pada hari ini, ya, yang pertama, sholat jamaah ya adalah sholat yang sah dilakukan ketika orang itu melakukan perjalanan jauh, ketika keadaan sakit, berperang dan ketakutan. Itu boleh melakukan sholat jamaah. Sholat jamaah itu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu, baik itu dia di waktu yang pertama maupun waktu yang kedua. Sholat fardu yang bisa dijamak yaitunya sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan membahas tentang sholat qashar lagi, ya. Qashar dan jamak qashar. Sementara pembahasan kita ada 3, sementara kita sekarang membahas tentang sholat jamak. Minggu depan kita akan membahas sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat apa aja yang bisa diqashar? Itu akan kita bahas minggu depan. Baiklah, mungkin itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih dan kita ucapkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.